Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farhatul Muhayyari Tonga dengan NIM 2216050027 dari Perbankan Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Lanjutan yang diampu oleh Ibu Fira Agusta. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 1, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut, yang mana sudah saya tampilkan. Bagian A, ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Simornov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas, mulai dari hipotesis H0 dan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi gunakan alfa 0,05, yang mana jawabannya sudah saya dapatkan mengguna SPSS, yaitu MIAN-nya 73,1893, standar deviation-nya 10,22344. Tes statistiknya yaitu 0,133, asimsiknya yaitu 0,184. Yang pertama, hipotesis, di mana H0 sama dengan distribusi populasi mengikuti distribusi normal, H1 sama dengan distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan dasar berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Keputusannya terlihat pada kolom asimsik. Untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasusnya adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 184 dibagi 2 sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka HO diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Bagian B-nya, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Jawabannya yang mana sudah saya dapatkan menggunakan SPSS. Analisanya, berdasarkan uji deskriptif di atas, maka dapat kita gambarkan distribusi yang dapat diperoleh. Variabel nilai mahasiswa dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimumnya adalah 50,00, sedangkan nilai maksimum 86,67, dan rata-rata nilai statistikanya sebesar 73,1893, dan standar deviation-nya nilai mahasiswa adalah 10,22344. Selanjutnya soal nomor 2. PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Dapat teman-teman lihat data yang sudah saya tampilkan. 1. Tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat RYX1, dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat RYX2 serta berikan interpretasinya, yang dimana datanya sudah saya dapatkan menggunakan SPSS. Interpretasinya, yang pertama, hubungan antara variabel Y dengan X1. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,898. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi searah. Artinya, semakin besar biaya promosi di tiap daerah akan membuat penjualan cenderung akan meningkat.
Yang kedua, hubungan antara variabel Y dengan X2. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,901. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif yang menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi searah. Artinya, semakin besar biaya promosi di setiap daerah, maka akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. Selanjutnya, yang kedua, tentukan koefisien determinasi R kuadrat dan berikan interpretasinya, yang mana datanya sudah saya dapatkan menggunakan SPSS. Interpretasinya berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,949 atau sebesar 94,99%. Jadi, tingkat promosi dan stand mempengaruhi tingkat penjualan pada PT Maju Munjur Informatika sebesar 94,9%. Sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya yang ketiga, buatlah persamaan regresi linear berganda atau satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu A. Jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian artinya. B. Jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka yang mana datanya juga sudah saya dapatkan menggunakan SPSS. Interpretasinya, analisis untuk menyusun persamaan regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari understanding koefisien dari nilai konstan sama dengan 18,220, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sama dengan 9,639, dan nilai koefisien pada variabel stand sama dengan 0,184, sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi linear berganda seperti Y sama dengan A sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Y sama dengan 18,220 ditambah 9,639 X1 ditambah 0,184 X2. A. Jika nilai X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0, artinya nilai beta 0 adalah 18,220. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand yaitu X1 dan X2 sama dengan 0, penjualan yang diprediksi adalah 18,220 juta rupiah. Yang B, jika nilai X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 9,639. Dan titik ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta dalam biaya promosi X1 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 9,639 juta rupiah dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Yang C, jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 184. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand X2 akan meningkatkan penjualan yang akan diprediksi sebesar 184 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Selanjutnya, soal nomor 4, prediksi banyaknya penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan sama dengan 18,220 ditambah 9,639 dikali 45 ditambah 184 dikali 150 sama dengan 18,220 ditambah 433,755 ditambah 27,600 sama dengan 479,555 juta. Jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat,
maka penjualan yang diprediksi adalah 479,555 juta rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.